Satu, dua. Zero to One, How May I Assist You? Halo semuanya, nama gue Kevin. Usia gue saat ini 22 tahun dan kesibukan gue sekarang itu sebagai content creator juga di bidang fashion. Gue aktif di Instagram dan di TikTok. Dan gue juga aktif sebagai live streamer dan part-time designer. Jadi, kenapa lu pengen datang ke Zero to One? Oke, jadi kenapa gue pengen datang ke Zero to One? Karena awalnya gue bisa mulai ngonten fashion juga, itu karena awalnya gue nonton Zero to One juga salah satunya. Dan kayak gue nganggapnya Zero to One tuh kayak yang bikin gue jadi lebih pede sama diri gue sendiri. Gue lebih bisa mencintai diri gue sendiri dan ya gue penasaran. Gimana sih kalau misalnya gue didandani nama Zero to One nih gitu. Jadi ini salah satu mimpi gue juga sih. Oke deh, kalau kayak gitu kayaknya kita udah siap untuk langsung di makeover. Siap. Oke, semoga the best man win. Back with me. Anjay kan ceritanya banyak yang sebut nama gue. Yoi. Silakan. And me Nathan Elmos. Natmos gak ada yang teriak-teriakin kayak gitu. And me Queen. Netral. Oke, jadi ini adalah segmen perdana kita kok. Terbaru. Sebenarnya segmennya lama. Mekanismenya yang kita ubah. Ya. Kita hari ini akan syuting perdana, sessionin narasumber atau subscribernya follower Zero to One sendiri. Nah ini Kevin Emmanuel. Ini perdana tamu pertama kita dari follower itu Kevin. Dia kepilih ya, Dia kepilih karena dia Tapi udah gue suka sih sama Kevin. Iya. Iya, kenapa? Kan gue liat videonya. Iya, gue liat videonya gitu. Dia apa namanya? Cara dia mempresentasikan diri. Benar. Lebih lancar banding gue aja. Gue juga mikir Ganti hal aja yang sama sama. ya. Gue juga mikir hal. Enggak, gue gak mikir ke lu ya diganti. Tapi gue mikir ke, loh kok dia cocok banget jadi talent ya? Benar. Kayak apa ngomong? Public speaking gak sih kalau ngomong ke kamera tuh Public speaking. Sebenarnya gini, yang seru adalah kita kan sebelum hari ini kita nggak tahu kan siapa ya. Datang udah chattingan. Maksudnya gitu dong. Mantap Kev. Apa tuh? Gak konsisten nih. Gue gak jadi gimmick ya guys. Kita udah tahu. Jadi Kevin nungguin di luar. Panas di luar loh. Kagak pulang. Gue kira udahan kok. Selamat sore. Kembali kepada saya Yudhistira, reporter Kapitan. Jadi hari ini saya dihadiri bersama siapa? Kevin. Ya Kevin. Jadi langsung aja to the point. Paling suka sama siapa? Kan belum anjing. Oh sorry. Ini kita udah masuk ke bagian styling pemirsa. Jadi sekarang Natmos lagi pura-pura sibuk karena dia malas kerja sebenarnya. Jadi cuman ada dua opsi. Pertama antara Aquinaldo Aldian dan Duki Christian. Siapa yang mau Anda didandani duluan? Saya Kayaknya jelek banget dah. Kan karbitan. Kan reporter karbitan. Yang terlewat di otak aja ya. Iya. Kok akuin? Kok akuin? Oke, let's go. Langsung. Silakan Kevin. Hah? Nggak nyangka? Nggak nyangkanya in a good way atau bad way? Kurang ajar. Vin, kurang ajar mereka. Ngatain lu. Oke, gua akan sih keren ya. nanti ngatain dulu. Kevin ini kayaknya orang yang lumayan eksploratif ke genre-genre atau look yang dia bikin. Jadi gue coba tambahin lagi nih Vin, yang lu segua lihat belum coba pakai. Gue nggak ngelihat lu ada pakai sendal di feeds lu. Iya benar. Bener ya? Bener. Makanya gue kasih yang kakinya terlihat, kakinya revealing gitu. Jadi gue pakein sendal yang strap gitu. Kesan pertama gue itu yang pasti gue sukanya karena Ko Akuin pakein gue sendal sebenarnya, karena emang bener kata Ko Akuin, kalau dari Instagram gue pun gue jarang banget foto OOTD. Style gue pakai sendal itu jarang banget, hampir semuanya pakai sneakers atau enggak leather boots. Sama gue nggak ngeliat lu banyak main warnanya tuh yang earthy tone gitu loh. Tapi dia berani banget justru, kayak warna merah ada, rambutnya juga warna-warni banget. Rambut warna merah pernah, sekarang rambutnya warna kuning bleach gitu. Jadinya kayaknya coba dandan ini yang ke arah lebih kalem justru, karena warna lu lumayan bold gitu. Jadi gue coba dandan ini ke arah yang lebih casual, tapi masih ada rapinya juga gitu. Makanya pakai blazer dan warnanya main di warna yang lu jarang main. Kagetnya tuh lihat lu kayak Aquin. Kayak begitu lihat atasan, bawahan, ngeri-ngeri sedep tuh. Pas gue liat kakinya, lah kok sendal? Kenapa sendal? Gue sebenarnya rada anehnya tuh gara-gara dia pakai sendal gitu. Cuman setelah mendengar apa penjelasan dia kenapa pakai sendal ya gue cukup paham juga gitu kenapa dipakai sendal si Kevinnya. Sama satu lagi Vin, yang gue lihat lu selalu pakai yaitu kacamata. Iya. Karena baru tahu tadi juga bahwa minus lu ternyata dalam banget.
Cuman di sini poin yang gue mau omongin adalah kacamata memang di lu itu kan untuk practical use kan, karena lu pakai buat mata minus. Tapi untuk bikin look yang berbeda antara pakai dan nggak pakai kacamata tuh menghasilkan look yang benar-benar beda menurut gue. Jadi mungkin boleh kayak coba dilepas sesekali, cobain pakai softline gitu. Ini ngomongnya untuk fashion ya, untuk tujuan berfashion, untuk bikin look yang berbeda gitu. Ini looks dari saya. Yes. Oke, jadi tadi looknya Kokwin udah gimana? Katanya membisu. Jadi silakan Kev, next lo mau didandanin gua atau Mos? Mos dulu boleh. Mos dulu boleh. Silakan Mos. Let's go. Jangan masuk Kevin. Wih. Pas lagi si Kevin keluar sama dandanan Natmos nggak kayak gue tidak melihat Natmos gitu justru. Coba kayak gini kan? Masih basah boy ikutnya. Basah kemakan. Bahaya. Wah, effort loh. Terus ini ya, suka. Jangan bikin kubu dong. Gue sebenarnya pas lihat video dia yang Sembari ngopi lagi. Helm baru nih gayanya banget. dari video dia yang dia kirim ke Zero to One, dia bilang kita nggak pernah styling orang yang plus size ya. Iya, atau bisa orang dibilang gemuk plus lah size, gitu. iya, Ya. betul. Kalau dia sendiri belum yakin. Gue nggak tahu ini plus size atau enggak gitu. Ya itulah yang dia ngomong lah. Pokoknya nggak pernah gitu. Biasanya itu yang slim. Mulai memanas. Gue kebetulan juga nggak punya barang yang memang buat yang lebih berisi lah gitu. Itu sebenarnya celananya yang gue pakai punya Natmos itu nggak dikancing, disleting doang. Terus sama Natmos itu warna sama patternnya itu nabrak-nabrak kan. Gue sendiri jarang banget tuh pakai yang kayak gitu. Mungkin bisa dibilang awalnya agak shock doang ya, tapi gue suka sebenarnya. Cuman ya karena menurut gue bisa nge-stylingin orang. Menurut gue ya. Menurut gue juga gitu Mos. Menurut gue nice. Kok lu berdua kayak temen banget sih? Jadi ini look versi gue kalau gue nge-stylingin orang yang mungkin badannya berisi. Jadi lebih apa ya? Mungkin juga aku yang bilang tadi itu benar juga, kayak gue nggak pernah dandan kayak gini. Cuman ini tetap gue bikin gimana caranya dandanannya nggak kayak gue tapi warnanya tuh kayak gue gitu. Kalau Natmos yang lumayan bikin ngeri-ngeri sedap tuh, ide nyelenehnya. Kayak dalemannya itu pakai baju basket coy. Kayak gue aja kalau misalkan didandanin sama Natmos kayak gitu, gue bakal suka. Udah. Oke, thank you. Jadi gimana kayak? Gimana ya? Last but not least, apa last is the winner? Dia tuh jangan dikasih urutan belakang, selalu begini dia nih kayak ya. Kok suaranya berubah? Kalau yang ini enggak, gue gak komentarin. Cuma pengen bridging ke... Bridging. Kalau yang ini look gua yuk. Silakan Kev. Wah, dia pakai kolepan gua lagi. Selesai lu loh. Gak usah ngomong lah ya. Oke, coba kasih penjelasan dulu, Sebenarnya sama Natmos. Gua itu menjawab Kevin bilang kan kita nggak pernah menunjukkan OOTD atau outfit inspiration buat orang yang sedikit berisi. Nah di sini gua kasih look itu dan gua kasih beberapa edukasi juga. Kalau buat ngakalin biar kelihatannya itu tidak lebar di kamera, pakai siluetnya itu yang baggy atau dropnya oversize. Ini menurut gue nggak ada kekurangannya sih. Ini secara objektif ya, yang punya Kokeke itu nggak ada kekurangan ya, karena di sizingnya nyaman, warnanya juga warna yang aman gitu. Gue juga sering kayak cuman warna atas sampai bawah hitam, terus sepatunya warnanya nyala sendiri gitu. Nah di sini gue kasihnya itu coach jacket, worker jacket ya kok ini. Kok nanya-nanya saingan? Lah ini kan brand kolepan lu nggak tahu brand kolepan lu sendiri? Wah. Ya udah karena yang bikin nggak tahu ini worker jacket. Nah dropnya ini emang gue kayak ini kan sebenarnya di badan gue juga lebih gede 2 nomor. Biar dropnya itu kayak gembung gitu. Nah ini gue taruh di Kevin, cuma sedikit gue tweak. Harusnya kan ini kan di belakang. Nah ini gue taruh di depan, aksen di belakangnya gue ganti. Kayak gitu, biar ada imbang lah. Di depan kiri ada, di belakang kanan ada. Nah terus gue ambil celananya yang siluetnya agak-agak kayak rok. Karena kalau misalkan gue tiba-tiba kasih kayak rok, nggak semuanya kayak berani langsung pakai gitu. Takutnya malah nggak nyaman kan. Karena menurut gue fashion nyaman nomor 1. Iya dong. Waduh, si Kevin Iya dong. Itulah. Kalau gue pribadi paling suka looknya Keke. Tapi gitu, kayak look yang dia
bawakan itu pasti bagus gitu. Sedangkan kalau gue kan lebih mementingkan eksplorasinya. Dia main aman ya. Kayaknya dia cuma di situ-situ aja gitu ya. Itu kan gue sering ngomong kan. Itulah kenapa gue kasih dia pakai kacamata. Buat apa kalau lu keren, lu nggak bisa ngelihat kekerenan lu sendiri? Pakai software. Forward kan? Ya kan? Nah ini kita kasih headwear-nya juga fedora, ya kan? Cuman orang ini gue minjem Kongtai nih, karena tadinya gue sengaja mau enhance warna rambutnya. Cuman ternyata karena udah keringetan kali ya, susah di styling. Dia ngambil dari kru topinya. Dia menurut dia rambut Kevin jelek. Makanya ditutupin. Wah, emang gue bilang jelek. Oh iya bener sih. Gue dikasih PR dadakan kan, tiba-tiba kuku lah diwarna-warnain, harus gue balancein dong. Nah, gue kasih aksesoris yang ada warnanya juga. jadi masuk. Keke gimana ya? Standar. Jago ngomong sih dia. Tapi menarik juga sih. Gue nggak kepikiran sampai ke sana buat ngebikin look si Kevin kayak gitu. Lain kali gue gak mau pertama. Nah, terus karena ini kan udah akromatik banget, gue naikin sedikit warnanya pakai sepatu yang ada gradasi coret-coretnya. Ya, itu aja sih kalau dari gue. Oke. Terima kasih. Dik, gimana Mas menurut lo look kompetitor lo gimana? Menarik sih. Seru. Dua-duanya memberikan aksen yang berbeda. Jadi gimana Pak perasaannya tentang kompetitor Anda? Maksudnya tadi lu nanya jangan tadi di awal Dis, nanyanya tuh sekarang ya. Pede nggak gitu. Tanya di awal pas lagi gua doang looknya. Masih pede dong. Masih pede ya? Harus pede sama apa yang kita bawa dong. Oke, karena lu juga belum tahu pendapat kompetitor lu tentang look lu kan lu belum dengar gitu kan. Udah dong, udah. Lu gak usah sosok itu. Kan gue liat whole proses syutingnya. Menurut lu pede lu bakal ke Twitter apa enggak? Ya gue harus pede dong. Kalau enggak ya buat apa gue dandanin dia bro? Jadi lu yakin ya 100% ya? Yakin. Insya Allah pede ya. Insya Allah pede 100% ya? 100%. Buat orang yang pengen mulai karir sebagai fashion creator atau content creator di ya pokoknya berhubungan dengan fashion lah. Ya lu cobain aja segala macam style dan kalau lu udah nyaman ya go for it gitu. Bodo amat omongan orang, mereka nggak beliin lu baju guys. Yang beli tuh lu sendiri men. Keren. Kalau dari outfitnya Ko Aquin, menurut tuh cocok buat dipakai ke occasion mana dan nyaman nggak? Untuk dipakai nyaman sebenarnya, asal mungkin celananya nggak kelonggaran. Atau ada belt yang bisa cukup buat ngencengin sama mata ya tadi kan. Occasion yang cocok buat pakai outfit tadi. Sebenarnya gue kemana aja bisa sih menurut gue pakai outfit kayak gitu. Versatile ya? Iya versatile. Kalau dari akun berapa? 8. Yep. Oke. Natmos ya. Outfitnya Natmos tadi ya. Sama sih cocok ke occasion apapun, cocok lah, jalan-jalan santai pun, nongkrong gitu. Dengan sizing yang benar ya? Iya, dengan sizing yang benar. Nyamannya kurang Karena di size celana doang sebenarnya. nilai? Nilai sama 8 juga. Ko Keke ya. Kalau occasion tadi kan yang kayak Ko Aquin sama Ko Natmos bisa dipakai kemana aja. Ini agak lebih pilih-pilih sih. Kemana ya? Fashion event sih pastinya. Mall bisa, tapi sesekali aja kalau lagi niat banget gitu. Fashion event tapi pendek kayak gitu ya? Pede. Nilainya 10. Berdasarkan fit, nyaman, style 10. Berarti pemenangnya silakan dia sebut namanya sendiri Tuan. Pemenangnya Half Squirrel. Jadi gimana? Kesan pesan pastinya, kalau kesan sih menurut gue sangat-sangat berkesan ya, karena kayak yang tadi gue bilang, awal gue jadi content creator fashion juga karena gue nonton Zero to One salah satunya. Jadi menurut gue ini salah satu mimpi gue yang tercapai lah, dream comes true lah. Pesan paling buat session kedepannya ya semoga makin baik lagi, makin eksploratif lagi dari tamu-tamunya, dan style-style yang di stylingin sama talent juga makin eksploratif lagi. Gue berharapnya kayak gitu. So, jadi buat kalian yang pengen request konten ke Zero to One, kalian bisa komen dimanapun dengan tambahin hashtag pastinya. Hashtagnya tantangin021. Dan kalau kalian udah foto OOTD di Instagram pengen di fitur sama Zero to One, kalian harus tambahin hashtag juga. Hashtagnya itu still the look 021. Udah bisa gantiin keke lu. Udah ganti keke lu udah. Thank you for calling Zero to One. This is Kevin. Bye-bye.